Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam bab 35, yaitu tentang interferensi. Sebelum kita masuk ke interferensi, mari kita ulas lagi tentang apa itu cahaya. Ini sebenarnya mengulang lagi apa yang sudah saya berikan dalam beberapa bab yang lalu. Bagaimana evolusi pemahaman peradaban manusia terhadap cahaya secara fisik ya. Jadi kita mulai dari sebenarnya pemahaman cahaya secara sistematik itu dimulai zamannya Galileo, tapi secara prominent, secara jelas itu dimulai oleh Isaac Newton. Jadi di abad ke-17 ya. Jadi Newton melihat, memahami bahwa sinar bergerak lurus dan juga dia punya pemahaman bahwa sinar ini kelihatannya, karena dia tidak tahu, pemahamannya bahwa sinar ini adalah suatu partikel kecil yang tidak terukur. Jadi dia mengatakan sebagai korpus, ya, korpuskel yang bergerak secara lurus, sehingga dia mengembangkan teori tentang lensa, cermin, baik itu cermin datar, cermin cekung, dan sebagainya, menggunakan teori berbasis pada garis lurus. Ya, sehingga sering kita sebut dalam istilah ray optics. Dan ini sangat sekali, Newton bisa menyelesaikan berbagai masalah perhitungan untuk lensa cembung, lensa cekung, dan lain sebagainya, termasuk cermin ya, secara mudah dengan menggunakan teorema yang dia kembangkan berbasis ray optics ini. Ya, dan ini menjadi landasan pemikiran orang-orang selanjutnya bahwa apa itu cahaya. Ya, sampai kemudian di awal abad ke-19 ya, sekitar 1811-an ya, Thomas Young mempropos dengan eksperimennya, dia mencoba untuk membuktikan bahwa cahaya, sumber cahaya itu jika dibagi dua, kemudian digabungkan lagi, ternyata memunculkan sesuatu yang disebut sebagai fringe patterns atau pola-pola interferensi. Ya. Nah, pola interferensi ini sebelumnya sudah dikenalkan oleh yang namanya Christian Huygens, yang hidupnya pada zamannya si Newton juga. Tapi dia memang bukan orang optics ya, si Christian Huygens itu. Dia adalah orang yang mempelajari tentang perambatan gelombang akustik. Dan dia membuktikan bahwa dengan adanya perambatan gelombang akustik tersebut, kalau mereka saling berinterferensi, maka akan membangkitkan pola-pola interferensi yang persis sama dengan yang dibuktikan oleh Thomas Young ya pada ini. Jadi secara teori si Thomas Young ini berhasil membuktikan bahwa apa yang menjadi anggapan si Newton itu yang menganggap bahwa sinar adalah partikel kecil yang bergerak secara lurus, itu adalah salah. Dan dia bisa mengatakan bahwa karena ada interferensi bahwa gelombang si cahaya itu adalah suatu bentuk gelombang sinusoidal. Nah, sedangkan gelombangnya gelombang apa itu menjadi pertanyaan saat itu. Ya. Namun karena pada tahun-tahun di mana karir Young ada ya, di awal-awal abad ke-19, orang di Inggris masih menganggap bahwa apa yang menjadi pemikiran Newton tentang cahaya itu adalah yang benar. Sehingga Thomas Young ini ibaratnya tidak laku di daratan Inggris ya, tapi dia laku di Eropa ya. Baru dukungan pada Young ini, Thomas Young yang mengatakan bahwa cahaya itu adalah wave, ya, gelombang yang saat itu tidak diketahui, itu setelah si Maxwell dan Hertz bisa membuktikan bahwa cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang sudah saya jelaskan.
Nah, dari sini jelas sekali ya si Maxwell menjelaskan sampai kecepatan cahaya secara teoretikal seperti yang sudah terukur sekarang ini, yaitu kurang lebih 3 kali 10⁸ meter per detik ya. Ini adalah jasa dari Maxwell, tapi sebenarnya jasa awalnya adalah yang mengatakan bahwa cahaya itu adalah bentuk gelombang, meskipun tidak tahu gelombang apa. Baru dijawab oleh si Maxwell dan Hertz bahwa cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Baru 50 tahun kemudian setelah Maxwell meninggal ya, ada penemuan tentang quantum optics, tapi sebelumnya diawali oleh penemuan oleh Planck tentang kuantum dan sebagainya. Kemudian Einstein juga menemukan apa yang disebut sebagai photocurrent emission. Kemudian ada teori kuantum skala yang dikembangkan oleh Heisenberg, Schrödinger, dan teman-teman ya. Itu menjelaskan bahwa ternyata gelombang elektromagnetik atau sinar itu sebenarnya merupakan kuanta-kuanta ya, yang kita sebut sebagai kuantum. Dan kuantum ini adalah sebenarnya partikel, adalah namanya si Heisenberg bilang bahwa ada istilah duality antara wave dan particle wave duality. Jadi kita tidak tahu kapan si kuantum ini dia berlaku sebagai partikel, kapan dia berlaku sebagai wave, tapi dia sifatnya adalah dua itu. Jadi artinya apa? Quantum optics sendiri menjelaskan bahwa si sinar itu ternyata adalah quantum partikel. Di samping dia juga menyatakan bahwa si cahaya itu adalah juga gelombang elektromagnetik ya. Jadi akhirnya ini merupakan pembenaran juga, di samping ini pembenaran yang sudah ada oleh Maxwell, tapi juga sekaligus pembenaran bahwa apa yang dikatakan oleh si Newton ini yang selama 1 abad itu dinyatakan salah, ternyata juga benar. Jadi artinya apa yang kita jelaskan di sini kita bisa merangkum evolusi pemahaman. Sekarang kita bisa tuntas di sini, di pinggir sini, pemahaman manusia di abad sekarang ini, ya milenial abad 21 mengatakan bahwa cahaya itu ya partikel ya elektromagnetik, gelombang elektromagnetik. Ya, semoga ini jelas. Kita sekarang akan berbicara di lokasinya di sini aja, di wave optics saja di sini. Kita akan menjelaskan tentang apa itu arti interference, apa itu nantinya ada interference patterns dan lain sebagainya, pola-pola interference dan sebagainya akan kita diskusikan. Dan itu manfaatnya banyak untuk biasanya untuk instrumentasi optics ya, yang banyak dipakai di peralatan-peralatan yang menggunakan fenomena optics. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang baru kita mulai. Jadi si Huygens atau namanya Huygens Principle itu mengatakan bahwa kalau ada gelombang akustik atau gelombang ya, kita sebut aja gelombang fisik, maka sebenarnya gelombang tersebut merupakan sumber gelombang juga di setiap titik. Jadi kalau misalnya ini ada sumber gelombang bergerak secara paralel ke arah kanan sini ya, maka kita bisa menganggap bahwa setiap titik di satu permukaan di sini adalah sumber-sumber dari gelombang baru tersebut, ya. Dan penyebarannya pasti secara radial ya, karena idealnya kan radial. Nah, jadi kalau kita lihat ada expanding ke kiri, expanding ke kanan, dan lain sebagainya. Tapi yang sebelahnya juga melakukan expanding kiri, expanding kanan, dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Expanding kiri dan ke kanan akhirnya saling mengkompensasi. Sehingga si wave tersebut, akustik wave tersebut, itu tidak akan bergerak
akan menjadi diverge ke kanan atau ke kiri karena apa? Antara kanan dan kiri mengalami keseimbangan atau saling mengkompensasi. Yang terjadi adalah propagasi ke arah kanan, ya. Dan ini kita sebut sebagai wavefront nantinya. Wavefront ya, penampang wave itu akan bergerak ke kanan. Dan setiap bergerak ke kanan kita bisa selalu melihat setiap penampang itu adalah merupakan sumber-sumber gelombang baru. Ya, jadi ini Huygens Principle ini sebenarnya nothing to do ya, nggak ada urusannya dengan optics, tapi dia menjadi landasan bagaimana orang optik seperti Thomas Young itu menemukan teorinya yang mengatakan bahwa optics adalah gelombang. Nah, jadi kita sebut di sini semua titik pada suatu muka gelombang. Muka gelombang namanya wavefront ya, merupakan titik sumber dari bulatan gelombang-gelombang kecil sekunder. Sekunder itu baru ya. Setelah waktu T, posisi baru dari muka gelombang adalah posisi suatu permukaan yang menyinggung gelombang-gelombang kecil sekunder ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti di sini juga akan muncul yang baru lagi. Nah, contohnya bagaimana? Ini contoh juga difraksi ya, meskipun kita belum masuk ke bab 36, tapi kita sudah diskusi tentang difraksi di sini. Kalau kita punya bak air, ya ini suatu bak air, ada airnya semua, tapi ada pembatasnya antara bak sebelah kiri dan sebelah kanan, dikasih suatu slit lubang kecil saja. Kemudian kita gerakkan, ini sumbernya, jadi ada gerakan mekanik, ya, ada suatu apa namanya ini, sapu gitu ya, kita gerakkan sehingga muncul gelombang, lipatan gelombang yang bergerak dari kiri ke kanan. Ya, bisa Anda coba kalau Anda mau di rumah. Nah, tentunya kalau ini rapat semua, di sini tetap tenang saja, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita kasih lubang apa? Terjadi perambatan energi dari kiri ke kanan dan bocor di sini. Ini kita anggap sebagai titik ya. Kalau air jangan dibikin terlalu kecil, nanti nggak keluar. Tapi relatif agak gede sedikit supaya memungkinkan energi leaking dengan gampang. Nah, apa yang terjadi? Maka akan terjadi gelombang itu tidak hanya bergerak ke sini saja, tapi juga bergerak ke kiri, ya, yang ke sana mungkin agak lemah ya, dan ke sana. Ini namanya adalah diverge, diverging, ya, meluas. Nah, inilah yang kita sebut nantinya teorema difraksi. Artinya apa? Bahwa si gelombang itu tidak hanya jalan lurus saja, tapi kalau dia mendapatkan suatu apa namanya blocking seperti ini, maka dia akan terdifrak, ya, terdifraksi hingga arahnya bisa ke sana. Kalau kita mengambil contoh misalnya, kita ada di suatu ruang yang besar, kita bicara mungkin arahnya ke sana saja ya. Tapi sebenarnya kalau di sini kasih lubang kecil, maka kita bisa membayangkan bahwa yang di sini pun juga bisa ikut mendengar, ya, karena apa? Terdifraksi. Sering kita mendengarkan sesuatu, mungkin arahnya kita bukan di arah langsung, tapi kita di arah yang sudutnya agak lebar ya. Itulah namanya fenomena difraksi pada gelombang akustik. Dan itu juga terjadi di nantinya cara pemikiran seperti itu digunakan oleh si Thomas Young untuk menjelaskan bagaimana dia bisa menggunakan Huygens Principle ini dalam menjelaskan fenomena interference pada dua sumber cahaya, ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh oleh Thomas Young yang Anda lihat di sini, bahkan tahunnya pun awal tahun abad 19 ya, 1801. Kita belum lahir yang jelas. Anda bayangkan ini seperti yang kita contohkan di depan ya, kalau lubangnya besar, maka gerakan wave tadi tidak akan lari ke kiri maupun ke kanan, tapi dia akan lurus saja. Tapi begitu Anda lakukan perlakuan mempersempit lubang ini, apa yang terjadi? Dia akan mulai diverge. Ya, sumber cahaya
menyebabkan akan terlihat aslinya bahwa dia adalah merupakan sumber titik, maka akan lihat. Lebih kecil lagi, maka diverge-nya akan lebih luas. Ya, inilah namanya fenomena difraksi. Ini belum interferensi ya, ini adalah fenomena difraksi. Baru setelah memahami difraksi ini, kita akan belajar tentang fenomena interferensi. Jadi memanfaatkan fenomena difraksi ini untuk menunjukkan interferensi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang sama. Ini ada gelombang datang, masuk ke sini akan keluar. Ya, ini sebenarnya ada 2 titik di sini, sumber energi baru lagi, sumber gelombang baru lagi, yang kemudian akan saling berinterference. Ini yang dilakukan oleh si Young untuk mendapatkan pola interferensi di layar C ini. Ya. Jadi kalau nanti kita akan belajar dalam beberapa slide ke depan, jika interferensinya fasenya adalah sama atau selisih dengan 2pi atau selisih bilangan bulat terhadap panjang gelombang, maka dia akan mendapatkan constructive interference. Tetapi kalau selisihnya setengah lambda atau kelipatan bulat dari pi, ya, maka dia akan menjadi destructive interference yang hasilnya adalah bentuk gelap. Ya, ini ada gelap, ada terang, gelap, dan terang. Kurang lebih seperti itu. Dan ini pola-pola ini yang akan digunakan seperti yang terlihat di sini. Dan tentunya ini bisa digunakan nantinya untuk bisa mengukur, ya, pola-pola ini bisa digunakan untuk mengukur jarak antara ini, ya, ke sini, ya, layar ke 2 slit sini. Bisa juga kita bisa mengukur lebar dari ini. Semuanya kalau selama kita bisa mengukur yang di sebelah kanan ini, ya, di sebelah sini, maka kita bisa mendapatkan jika ada beberapa informasi yang terkait yang ada, maka yang informasi yang tidak terpenuh, tidak tersebutkan bisa dicari dari situ. Kurang lebih itu. Jadi kita bisa melihat, kalau semuanya sudah tahu, kita mungkin ingin melihat berapa panjang gelombangnya dan lain sebagainya, bisa dihitung dengan cara itu. Dan teknik ini, ya, teknik interferometers ini, dan ini kan juga difraksi, ya, itu banyak digunakan untuk mengukur ukuran atom dan lain sebagainya, yaitu pakai menggunakan sinar X, ya. Jadi difraksi sinar X, kemudian diinterferenskan, maka kita bisa di samping kita menghitung difraksinya, ya, kita juga bisa menghitung interference-nya, ya, pola interference-nya untuk menentukan lebar atom, lebar jarak atom, dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaatnya, khususnya untuk optical instrumentation seperti ini. Kita lanjut. Oke, kita sebutkan, tadi sudah saya katakan bahwa terjadi pola gelap terang ini adalah karena di antara jarak lintas, ya, kita sering menyebutnya sebagai optical path. Jadi jarak lintas optik di antara 2 cahaya yang berinterferensi itu memiliki perbedaan fase, ya. Kalau fasenya sama, fase yang disebut fase sama itu tidak berarti panjangnya sama, ya, tapi kalau selisih fasanya itu adalah kelipatan bulat dari panjang gelombang. Kalau dia kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang, maka dia akan menjadi destructive interference. Di sini ada semua. Nah, sekarang saya nggak akan menyebutkan, Anda bisa membaca di sini, ya, perbedaan fase di antara kedua gelombang cahaya dapat berubah bila gelombang berjalan melalui jarak yang berbeda. Ini sudah kita ini kan. Apa yang nampak pada setiap titik pada layar yang dilihat pada percobaan interferensi celah ganda yang ini
ditentukan oleh perbedaan panjang lintasan delta L. Nah, nanti delta L itu ini ya. Ini kalau Anda lihat, pasti di sini lebih panjang pada ini, dari sinar yang sampai pada titik tersebut. Jadi, perbedaan panjang lintasan delta L itu kita sebut, sering juga kita sebut sebagai perbedaan optical path. Ya, sewaktu terjadi proses optical interference. Nah, sekarang kalau ini kita perbesar, ya, kita zoom, kan terlihat di sini antara R2 dan R1 sendiri, kalau kita lihat di apa namanya, dalam perspektif ini seolah-olah seperti mirip seperti apa, paralaks, ya, paralaks, artinya seolah-olah sejajar, ya. Dan ini yang menentukan nanti selisih ininya, ya. Jadi delta L sama dengan D ini bagian panjang dari segitiga, ya, dalam konteks Pitagoras, ya, dikalikan tetanya, ya, D sin theta. Nah, supaya dia menjadi constructive interference yang menyebabkan dia terang, maka dia harus bilangan bulat dari lambda. Sedangkan tetanya itu apa? Nanti bisa kita hitung dari pembuktian rumus, ya. Kita sebut aja di sini theta yang kita tidak tahu. Dan kita bisa lihat dari perhitungan rumusnya. Nah, sekarang D sin theta itu sama dengan M lambda untuk maksima, ya, maksimum rumbai terang, ya. Nah, kalau untuk rumbai gelap adalah bilangan ganjil dikalikan setengah lambda, ya. Ini sama, ya. Ini sama persis rumusnya, cuma di sini M itu bisa semuanya. Kalau di sini adalah M itu adalah bilangan ganjil tapi dikalikan setengah lambda. Kalau Anda bisa menyatakan bahwa M-nya itu bisa sama dengan ini, cuma di sini rumusnya agak diubah sedikit bahwa M plus setengah kali lambda. Ya, sama saja, ya. Jadi kita lebih enak menggunakan rumus ini untuk maksima dan yang ini untuk minima atau rumbai gelap. Nah, intinya yang menarik tadi yang sudah saya katakan di slide sebelumnya tentang theta sendiri. Nah, theta sendiri adalah kalau misalnya M sama dengan 2, nah, ini kita kembali lagi ke depan, ya. Jadi kalau ini adalah M sama dengan 0, maka di sini adalah M sama dengan 2, ya, untuk terang. Ini M sama dengan 1 untuk terang yang pertama, ini M terang kedua, ya, M sama dengan 2. Ini M sama dengan 1, dan ini adalah M sama dengan 0. Begitu juga yang ini juga M sama dengan C minus 1, atau 1. Ini M sama dengan 2, ya, kurang lebih imbang. Kita akan bisa menghitung theta ini, ya, jika kita tahu D-nya dan kita tahu lambdanya. Atau kebalikannya, theta bisa kita ukur, kemudian kita bisa tahu D-nya, dan kemudian kita bisa mendapatkan theta-nya, dan seterusnya. Seperti itu. Untuk rumbai gelap, kita mempunyai hubungan seperti ini, sedangkan rumbai terang kita menggunakan ini. Nah, tentunya cara terbaik untuk mempelajari adalah kita menggunakan contoh soal. Jadi, coba kita selesaikan contoh soal ini yang sudah ada di buku, ya. Anda baca nanti di buku. Berapakah jarak pada layar C? Ya, C itu kalau Anda lihat di sini layar C ini, layar C. Kalau dilihat di slide sebelumnya, ini adalah layar C, ya. Jadi kita diminta untuk menghitung jarak antar ini, antar maksima terang. Antar maksima yang berdampingan dekat pusat pola intervensi. Ya, jadi kita diminta untuk menghitung
jarak-jarak tadi, ya. Panjang gelombang lambda dari cahaya adalah sekian, 546 nanometer. Jarak antar celah D adalah 0,12, di sini bukan di dalam buku adalah nanometer, tapi sebenarnya adalah milimeter, karena di sini ya, Anda lihat di sini, ini kan milimeter ini ya, jadi Anda ganti di buku. Dan jarak celah ke layar D, Anda harus bisa membedakan D kecil dan D besar. Kalau D itu adalah D kecil, ya lowercase itu adalah jarak antara celah, ya. Kalau D sendiri itu jarak antara celah-celah tersebut ke layar, ya. D besar ini adalah 55 cm. Asumsikan bahwa theta dalam gambar ini, ya, dalam gambar di atas itu, dalam gambar ini, adalah sangat kecil, sehingga kita bisa mengerjakan, ini hampir dikatakan paralaks ya, sin theta sama dengan tangen theta sama dengan theta, di mana theta dinyatakan dalam ukuran radian. Nah, coba kita selesaikan. Kita pemahaman kita adalah tangen theta sama dengan theta itu sama dengan YM per D. Apa itu YM? Nah, kita lihat di sini. Sorry. Jadi ini adalah YM ya. Jarak titik di mana di sini adalah maksima. Jadi jarak antar ini ya bisa dari maksima yang sebelumnya atau dari 0 sini adalah kita sebut sebagai YM. Nah, sekarang kita kembali dengan rumus yang sudah ada. Sin theta itu sama dengan M lambda T. Nah, kita lihat di sini kan. Ini kan ada hubungan ini ya. Sin theta itu sama dengan M lambda per T. Ya kan? Nah, kita dapat ini. Sehingga kita bisa menggabungkan ini. Sehingga apa? Kedua rumus ini kita gabungkan menjadi kurang lebih jarak antar rumbai. Ya, entah itu keterang atau gelap-gelap nantinya akan kita ini kan sama dengan M lambda D capital per D lowercase. Ya, ini kita gabungkan. Nah, sekarang kita berpikir the next, kalau ini adalah maksima ya, the next maksima itu rumusnya juga sama kan, hanya bedanya di sini M plus 1. Sehingga apa? Sehingga jarak antara kedua maksima tersebut yang berdekatan itu sama dengan delta Y ya, yang merupakan YM plus 1 minus YM. Kurang lebih ini dikurangi ini ya. Kurang lebih Anda masukkan nilainya semua ya, karena ini kita datanya ada semua, M-nya berapa, kita melihatnya M-nya mau berapa. Kalau M-nya di sini 1, di sini 2, maka kita dapat langsung lambda di sini ya. Oke. Kita masukkan semua nilainya untuk ini. Maka kita mendapatkan bahwa delta Y itu sama dengan 2,5 mm. Ya. Nanti kita bisa menghitung itu. Kita bisa menghitung, tapi kita juga bisa mengukur. Kalau kita mengukur ini, kita reverse rumusnya, kita bisa mendapatkan misalnya lambdanya, selama D capital dan D lowercase tahu, dan kita tahu M-nya berapa, maka kita juga bisa menghitung kembali lambda dari sinar yang digunakan itu berapa, dan seterusnya. Jadi nanti perkembangan dari soal ini, variasi soal bisa berubah-ubah ya, tapi semuanya berasal dari ini ya, dari filosofi mengukur ini atau menghitung ini. Nah, setelah kita selesai dengan interference, kita masuk ke koherensi. Apa yang disebut koheren?
apa yang disebut sebagai koherensi. Ya, koheren itu kata sifat, koherensi itu suatu kata benda ya. Umumnya natural light source seperti matahari, seperti lampu pijar, seperti apapun lampu neon dan sebagainya, itu adalah kita sebut sebagai incoherent light source. Jadi sinar yang itu pergi, yang keluar dari sumber cahaya itu hanya beberapa kali isolasi ya, osilasi, maka dia akan berubah fasenya dan seterusnya. Jadi antara train wave 1 dan selanjutnya itu akan terputus-putus fasenya, tidak nyambung sama sekali. Itulah namanya incoherent. Baru pada tahun 1958 orang baru bisa menciptakan apa yang disebut sebagai sumber cahaya koheren yang kita sebut sebagai lasers ya. Jadi laser itu singkatan amplification by stimulated emission of radiation. Jadi cahaya lasers itu bukan cahaya natural, tapi menggunakan fenomena natural tentunya. Jadi kalau yang natural itu biasanya adalah incoherent, sedangkan cahaya buatan, sumber cahaya buatan, itu cahayanya kita sebut koheren, ya, di mana dia nanti kita akan tahu bahwa dia akan tidak putus-putus fasenya, nyambung terus. Nah, tapi tidak ada gading yang tidak retak. Ya. Selalu saja seidealnya lasers, pasti dia akan berganti fase di suatu panjang tertentu atau waktu tertentu. Nah, dalam kasus ini, panjang di mana fasenya itu tidak berubah itu kita sebut sebagai coherent time atau coherent length dari laser tersebut. Jadi semakin besar atau semakin bagus lasersnya, maka coherent time atau coherent length ini semakin panjang. Ya, ukurannya biasanya untuk laser yang bagus, biasanya ukurannya, jangan kaget, ukurannya hanya di bawah mikrosecond. Ya, mikrosecond sendiri kalau kita nyatakan dalam panjang distance mungkin sudah kiloan meter ya. Jadi jangan kaget. Artinya lasers pun itu sebenarnya meskipun kita menyebutnya coherent light source, tapi sebenarnya dia adalah incoherent juga. Tetapi dia lebih coherent dibandingkan natural light source. Ya. Ini kita baca di sini. Laser adalah sumber cahaya yang koheren, yang memiliki coherent time atau length jauh lebih lama atau panjang dibandingkan sumber cahaya natural. Ya. Nah, nanti kalau Anda akan belajar lebih lanjut lagi, kita akan mengenal yang namanya line width. Ya. Atau kadang-kadang kalau dalam telekomunikasi kita, kalau isinya informasi kita sebut sebagai bandwidth. Nah, line width ini, line width laser itu ditentukan oleh seberapa panjang coherent length-nya. Semakin panjang line width-nya, semakin panjang coherent length time-nya atau coherent length-nya, maka semakin tipis line width-nya dan semakin ideal coherent laser tersebut. Ya, koherensi laser tersebut. Ya, rasanya cukup ya pengantar saya tentang koherensi. Nah, sekarang kita kembali lagi dengan apa yang terjadi dalam proses interferensi. Waktu kita menggabungkan cahaya dari yang berasal dari celah ganda ya, dengan asumsi bahwa intensitas dari cahaya dari dua celah tersebut adalah sama persis, yaitu digambarkan oleh amplitude di sini yang sama, ya, E0. Nanti kita akan sampai di sini, ya, informasi bahwa I0 ini adalah mana tadi saya tulis, saya ini nih, bahwa I0 amplitude field-nya kuadrat ini sama dengan 2 intensitas 0 ya. Atau kita lihat
akar dari intensitas 0 ini sama dengan E0 per akar 2. Jadi ini adalah RMS value dari ini ya. Karena E0 ini adalah harga maksimum dari field dari electromagnetic wave tersebut. Baik, kita kembali lagi ke sini, uraian ini, karena di buku tidak ada, jadi saya coba jelaskan cara matematik yang sederhana aja untuk membuat masalah menjadi lebih clear. Anda lihat di sini, E1 sama dengan E0 sin omega T, E2 sama dengan E0 sin omega T plus V. Ya, V itu dengan anggapan bahwa dia sama intensitasnya, cuma karena perlakuan berbeda distance optical path-nya sebelum interferensi, maka mereka mengalami perbedaan fase. Nah, sekarang kita jumlahkan. Kalau field kita jumlahkan, maka kita tinggal jumlahkan. Tapi kalau intensitas, itu harus kita kuadratkan. Jadi, field tersebut harus kita kuadratkan dan kita rata-ratakan. Jadi, kalau hanya kita kuadratkan saja, namanya adalah instantaneous. Instantaneous power atau intensity, ya, instantaneous intensity. Tapi kalau kita kasih cap di sini, kita rata-ratakan, jadi dia ya sudah rata-rata. Ya, nanti kita lihat di sini E1T plus E2T kuadrat ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di sini semuanya masih sama. Yang dirata-ratakan kan tentunya ini karena E0 ini kan sudah harga fix ya, jadi konstanta saja. Nah, sekarang kita rata-ratakan. Oke, dapatnya ini setelah kita kuadratkan, kuadrat biasa. Dan kita ingat bahwa sin kuadrat X itu sama dengan setengah dalam kurung 1 minus cos 2X. Ya, ingat ya. Jadi ini kita uraikan masing-masing. Dan juga yang di tengah ini, 2 sin X sin Y sama dengan cos X min Y minus cos X plus Y. Ini akan kita gunakan untuk menguraikan apa yang ada di masing-masing terms di sini. Jadi kita masukkan di sini. I sama dengan intensitas, itu sama dengan E0 kuadrat. Ya. Dalam kurung di sini, setengah. Jadi ini masing-masing term ini kita jelaskan menjadi bentuk ini ya. Saya tidak usah menyebutkan satu persatu. Ya. Dan yang menjadi inti dari diskusi ini bahwa cos 2 omega T ini adalah frekuensi dari elektromagnetic wave-nya si sinar tersebut. Ini kalau kita rata-rata sepanjang waktu, maka dia adalah hasilnya 0. Ya. Yang ini, yang ini juga 0. Begitu juga yang ini kan, 0. Sehingga kita dapatkan, nanti kalau kita jumlahkan, kita akan dapat ini 1 plus, tinggal sisa ini saja kan. Karena yang ini, ya term yang ini, dan term yang ini, kalau kita rata-ratakan berdasarkan fungsi waktu, maka mereka adalah 0. Ya, hanya sinusoidal biasa kalau dirata-ratakan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan ini. Dan kita ingat bahwa E0 kuadrat itu sama dengan, kalau kita ingat RMS di sini, itu sama dengan 2IO. Ya, intensitas intinya di situ. Cos V itu sama dengan 2 cos kuadrat setengah V minus 1. Jadi kalau kita jumlahkan, ini minus 1-nya ini, meng-cancel yang ini ya, jadi kita punya ini, menjadi ini, dan kita mendapatkan 4. Jadi, kalau kita gambarkan, di sini adalah V ya, terhadap sebagai fungsi V, maka intensitas itu akan ya berjalan dengan fungsi kosin kuadrat setengah V. Ya, jadi V di sini, nanti kita ingat, V itu merupakan fungsi theta. Theta ini, ya, theta itu wujud dari diverge-nya, diverge dari pola interferensi itu kan, ya, semakin menjauh dari pusatnya kan, saya maksudkan itu. Artinya apa?
sin theta ini merupakan fungsi dari spasial atau X sebenarnya jarak ya. Jadi V ini kita sebut juga di sini adalah spasialnya sebenarnya, fungsi spasial. Jadi kalau kita lihat ini adalah pusat, ini adalah kalau ke sana V, bisa juga kita nyatakan sebagai X ya, fungsi X yang ada atau fungsi Y yang ada di layar C tersebut ya. Ada terang, ada gelap, terang lagi, gelap lagi dan seterusnya. Di tengahnya ini kita sebut sebagai average ya. Dan V saya ingatkan lagi ini adalah spasial ya, spasial domain ya. Maksimumnya adalah 4I0 ya, dan rata-ratanya adalah 2I0. Jadi kalau kita I sendiri, kalau kita melihatnya secara makroskopik, maka seluruh bidang ini akan disinari oleh intensitas sebesar 2I0. Jadi seolah-olah hanya menjumlahkan intensitas 1 dan intensitas 2 yang digabungkan. Hanya kalau kita ingin melihat detail dalam mikroskopik, ya tadi makroskopik ya, makroskopik itu rata-rata. Kalau mikroskopik, kita bisa melihat detailnya bahwa ini adalah penjumlahan antara ya rata-rata antara 4I0 ke 0 dan seterusnya. Ini kalau di rata-rata adalah. Jadi dengan cara ini ya kita bisa mendapatkan pola atau menghitung, memperkirakan pola fringe patterns, pola interferensi, dan kita bisa menghitung jarak dan lain sebagainya nantinya. Ya. Jadi ingat ini rumus. Nah ini maaf terus. Ya, ini sebenarnya mengulang lagi. Intensitas maksima itu jika setengah V, ya karena kan cos kuadrat setengah V ya. Jika setengah V itu merupakan kelipatan dari V, ya kelipatan bulat dari V. Sedangkan kalau untuk minima maka dia adalah ya setengah V itu sama dengan kalau di sini bulat, di sini adalah ditambah dengan setengah, ya pasti digeser ya, geser. Dan ini rumusnya karena kita tahu bahwa hubungan antara V dan ini bisa dihubungkan dengan ini ya. Jadi kita setengah V sama dengan ini kita dapatkan 2mV sama dengan 2pi d per lambda sin theta, ya kan? Ini yang kita dapatkan. Ini kan V ya. Kemudian kita bisa membuktikan bahwa kalau kita masukkan kembali, kita bisa mendapatkan rumus awal yang ada di beberapa slide sebelumnya. Sama ya. Di kurang lebih ini, di sini slide ini hanya pembuktian saja bahwa kalau dibulak-balik ya hasilnya tetap sama. Nah, contoh soal 35-4 ini memberikan contoh bagaimana kita melakukan penjumlahan beberapa gelombang elektromagnetik yang berbeda fasa ya. Jadi kita menggambarkannya menggunakan vektor di mana fasa itu digambarkan sebagai dalam kuadran ya. Dalam kuadran. Di E1 ya E0 ini kita gambarkan di sini karena di sini V-nya itu sama dengan 0 berarti dia di sini ya. Kemudian ditambah lagi dengan E2 ya di mana E0 sama dengan sin, di sini adalah sudutnya 60 derajat dan seterusnya ditambah minus 30 derajat. Maka totalnya adalah sekian. Anda bisa menggambarkan secara grafik seperti ini, seperti yang kita lakukan sewaktu kita menjumlahkan vektor biasa ya. Jadi fasa ini kita gambarkan sebagai arah vektor ya, yang kita lihat kita bisa juga menjumlahkan berdasarkan proyeksi
vertikal dan horizontal, ya. Jadi kalau sin omega t yang kita proyeksikan sekarang adalah namanya V-nya ya. Sin omega t-nya tetap sama ya. Jadi di sini yang pertama ini E0 sin omega t, ini kita sebut sebagai cos 0 karena V-nya adalah 0. Yang satunya lagi adalah, jadi terlihat jelas bahwa di sini arah vektor itu ditentukan oleh fasenya ya. Jadi sin omega t-nya sendiri kita anggap sebagai sesuatu suatu magnitude saja, termasuk dengan E0-nya. Kalau Anda jumlahkan di sini, maka kita bisa mendapatkan nilai ini 2,37 E0 ya. Ini adalah horizontalnya. Sedangkan vertikalnya totalnya sekian. Maka kalau Anda jumlahkan, Anda gunakan Pythagoras, biasa Anda dapatkan bahwa resultante dari keseluruhan ini adalah kurang lebih 2,4 E0 ya. Nah, pasti yang menarik adalah fasanya karena ini di jumlah dari berbagai macam vektor ya, electromagnetic wave yang punya fase yang berbeda-beda itu, kemudian hasil terakhirnya kan pasti jumlahnya ada, fasenya juga ada ya, yang bisa kita dapatkan dengan cara beta sendiri di sini, ini kan beta ya, berarti sudut di sini adalah beta, maka adalah arkes tangen dari 0,366 E0 ini dibagi 237 ya. Ini dibagikan ini kan, vertikal dibagi horizontal, dan kita dapatkan betanya adalah 8,8 derajat ya. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Oke. Jadi dengan cara grafikal yang ada di satu ini kita juga bisa cara perhitungan dengan breakdown berbasis kepada proyeksi juga bisa. Kurang lebih ini yang dapat Anda lakukan. Dan ini kelihatannya adalah bab hampir terakhir ya. Kita berbicara karena adanya interferensi ini. Interferensi banyak digunakan peralatan macam-macam ya. Contohnya seperti tadi digunakan untuk mengukur dengan menggunakan sinarnya adalah sinar X ya, yang wavelength-nya sangat pendek karena kalau kita akan melihat difraksi, kemudian interference-nya dari susunan kristal dari atom ya, itu pasti panjang gelombang yang digunakan juga harus sekitar ukuran itu. Kalau kita pakai wavelength yang visible light, panjangnya ribuan kali dari ukuran atom sehingga tidak bisa kita gunakan. Jadi kita biasanya menggunakan itu pemanfaatan interferensi dan kemudian difraksi untuk pengukuran yang lain lagi biasanya digunakan atau untuk visible light adalah untuk instrumentasi optik ya, untuk melihat kecepatan roda dan lain sebagainya bisa kita gunakan interferensi optik seperti itu. Masih banyak contohnya. Dan di sini interferensi optik kita gunakan untuk contoh lain lagi, yaitu interferensi thin films ya. Jadi ini adalah fenomena interferensi pada multi-layer dielectric thin film. Jadi ini contohnya sederhana aja, kita punya satu layer saja, di sini ada N1, ada N3 di surrounding-nya ya, sekelilingnya. Anggap saja ini udara. N2 adalah suatu material, dielectric materials. Nah, si cahaya datang ini akan mengalami dua fenomena, tergantung dari struktur struktur dari si thin film tadi. Dia bisa menjadi reflektif fenomena atau bisa menjadi anti-reflektif fenomena. Ya, dia bisa menjadi reflektif itu menjadi merefleksikan cahaya dengan efektif, atau bisa menganti-reflektif, artinya justru dia tidak memantulkan apa-apa, tapi malah justru transparan saja. Ya. Jadi
Contohnya banyak. Jadi kita menggunakan thin film ini misalnya untuk contohnya kacamata kita ya, kacamata kita. Tujuan kacamata dikasih thin film bahkan tidak hanya satu lapis saja, kadang-kadang beberapa lapis yang kita sebut sebagai multi-layer thin films. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk anti refraktif, supaya sinar yang didapatkan kacamata itu semuanya masuk ke mata kita. Jangan sampai dipantulkan oleh si kacanya. Dan ini biasanya banyak di iklan-iklan apa ya, kacamata ya, untuk menunjukkan bahwa anti glare, anti pantulan itu atau anti refraktif itu tujuannya supaya melihat pada malam hari itu sangat apa namanya jelas. Kemudian untuk reflective application banyak juga yang kita gunakan khususnya di peralatan optics, fiber optics dan sebagainya, di mana digunakan untuk cermin dan lain sebagainya. Jadi keduanya banyak digunakan untuk apa namanya, di samping digunakan untuk apa perangkat kita sehari-hari seperti gelas, kacamata, kamera, tapi juga untuk telekomunikasi, optical components dan sebagainya. Ya, masih banyak contoh-contohnya. Saya coba untuk menjelaskan di sini tentang fenomena anti-reflektif yang kita sebut di dalam buku sebagai film cerah. Artinya apa? Sinar yang mengenai anti-reflektif itu, sinar yang mengenai film tersebut tidak akan terpantul. Ya, semuanya dilewatkan. Justru ini keuntungannya kan kita bisa membuat cahaya itu semuanya terserap menuju ke apa namanya arah transmittance-nya ya. Jadi begini, kita lihat gambar sebelah kiri di sini. Kalau sinar datang di sini ya, dia akan terpantul ya pasti karena apa? Perbedaan N1 dan N2 menyebabkan pantulan. Ya. Kemudian sebagian dari sinar itu akan tertransmit ke dalam. Kemudian keluar lagi, ya kepantul lagi di sini. Kepantul ke sana, tapi juga ada yang ketembus ke sana. Jika antara R1 dan R2, Ray 1 dan Ray 2 ini satu fasa, maka jika R1 dan R2 ini, saya jadi bingung, R1 dan R2 ini terbalik fasanya, maka apa? Mereka akan cancel out. Jadi tidak ada refleksi di sini. Terus energi dari sinar tersebut kemana? Pasti akan lari ke sana semua. Kurang lebih intinya itu, jadi kita mengatur sembilan rupa supaya optical path yang dilambangkan dengan 2L ini, yang merupakan wujud dari bilangan ganjil, ya dibagi 2 kali V per 2. Kalau ini terpenuhi, ya artinya gini, sebenarnya yang paling cocok bilangan ganjil kali lambda N2 per 2. Ya. Jadi kalau bilangan ganjil dikalikan setengah dari nilai lambdanya, maka akan terjadi destructive interference dari dua ray optik ini yang satu arah, ya, sebagai pantulan. Ya, jadi mereka akan saling meniadakan dan semua energi akan dibawa ke arah transmittance. Kurang lebih idenya itu. Atau kita bisa menyatakan, ini bilangan ganjil, kalau kita menyatakan M-nya itu any bilangan bulat, maka kita mengganti rumusnya dengan ini. Jadi kita lebih senang menggunakan rumus ini aja, lebih gampang ya lihatnya. Nah, kalau kita menggunakan fenomena tersebut untuk fenomena reflektif yang kita sebut sebagai film gelap. Artinya apa? Kenapa disebut sebagai film gelap? Karena sebagian besar dari si sinar yang datang ini akan terpantul ke sana. Dan yang ke sini adalah sedikit sekali. Sehingga kita sebut sebagai ini adalah film gelap. Kenapa bisa ke sana semuanya? Karena
sewaktu dipantulkan kita bisa mengatur bahwa fase antara R1 dan R2 itu adalah satu fase, sehingga mereka saling konstruktif dan semuanya seperti pantulan biasa. Oke ya. Jadi kalau kita menyatakannya, optical path-nya itu sama dengan bilangan bulat kali lambda N2. Ya, kurang lebih seperti ini. Coba Anda pandangkan, yang ini adalah anti-reflektif atau film cerah, ini adalah reflektif atau film gelap. Dan kita melihat lambda per N2 ya. Karena apa? Ini adalah panjang gelombang karena optical path ya. Jadi harus dibagi dengan indeks refraksi yang ada di sini. Lambda ini kan diukur di vacuum. Kalau dibagi N2 adalah lambda yang ada di dalam material N2 tersebut. Mari kita lanjut. Nah, struktur tadi merupakan bilangan bulat terhadap lambda atau M plus 1, M plus setengah dari lambda di dalam suatu material. Jadi artinya apa? Thickness dari si film tersebut adalah beberapa kali dari lambda. Ya. Nah sekarang kalau dia si film itu ukurannya sangat tipis dan ukurannya adalah lebih kecil daripada 0,1 lambda, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kita bisa melihat fenomena-fenomena seperti busa, ini busa ya, busa sabun, dan juga seperti apa namanya, colorful butterfly, di mana karena tipis sekali kita bisa melihat warna-warna yang sangat indah yang dipantulkan oleh sinar yang datang ke arah struktur material yang ada di kupu-kupu ini maupun di busa sabun ini, kemudian akan terseleksi, ya, nah, mengalami pantulannya. Ada yang pantulan, ada yang transmitten, sehingga ada beberapa warna yang hilang, ada yang muncul dan sebagainya. Sehingga apa? Memunculkan tidak hanya sinar putih saja, tapi juga berbagai warna atau color yang diakibatkan oleh karena filtering oleh proses ini, ya, lapisan-lapisan tipis yang ukurannya adalah 0, lebih kecil dari 0,1 lambda. Nah, ini kita mencoba menjelaskan apa yang menjadi fenomena di sini, ya. Kenapa lapisan-lapisan yang sangat tipis itu bisa memantulkan dan memfilter warna-warna natural yang datang, sehingga apa? Natural yang datang biasanya sinar matahari dan lain sebagainya yang warna putih, tapi sewaktu kena ke struktur material seperti ini, kemudian bisa memunculkan warna yang luar biasa eloknya. Ini tidak berarti bahwa kupu-kupunya itu berwarna seperti di sini ada kuning, hijau, dan biru ya. Tidak berarti itu. Kupu-kupu tersebut bisa-bisa malah tidak ada warnanya atau hanya mungkin putih saja, tapi karena lapisannya tipis-tipis itulah yang kemudian bisa memantulkan warna macam-macam. Luar biasa. Allah menciptakan segalanya memungkinkan. Coba Anda lihat di sini, cahaya putih dengan intensitas merata melintasi bentangan. Ya, jadi bentangan gelombang yang nampak artinya begini. Jadi ada cahaya putih dengan spektrum, ya, bandwidth, ya, dari 400 hingga 690 nanometer. Dari biru, dark blue ke ini apa 690 itu udah merah ketua-tuaan ya. Tegak lurus mendatangi film air ya. Jadi kita punya lapisan air yang sangat tipis, indeks refraksinya sekian dan tebalnya adalah L ya.
Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tebalnya adalah 320 nanometer, ya, jadi lebih pendek daripada panjang gelombang tadi, ya, yang mengambang di udara, ya. Pada panjang gelombang lambda berapa cahaya yang, nah, di dalam buku ini dipantulkan, tapi sebenarnya ditransmisikan oleh film paling cerah bagi pengamat. Ya. Jadi begini, kalau Anda punya lapisan, Anda punya sinar, sinar itu akan transparan menembus si lapisan air tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, panjang gelombang berapa yang apa namanya bisa menembus itu dengan sangat jelas, ya? Ini pertanyaannya. Jadi ide kuncinya bahwa cahaya yang dipantulkan dari film adalah paling cerah pada panjang gelombang lambda, di mana sinar yang dipantulkan fasenya sama satu dengan lainnya. Persamaan yang menghubungkan panjang gelombang lambda ini terhadap tebal film L yang dinyatakan tersebut dan indeks refraksi N2 adalah persamaan, ya ini Anda lihat di buku ya, 3536 dan 3537. Tergantung pada peralihan fase pantulan untuk film tertentu ini. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita langsung ke persamaannya kan ya. Ini adalah untuk film cerah. Ya, ingat ya, untuk film cerah. Jadi anti-refraktif. Kita lihat, anti-refraktif itu rumusnya seperti ini ya. Ini kita lihat ke depan. Jadi anti-refraktif atau film cerah, rumusnya ini. Menyelesaikan untuk itu, untuk lambda, dan mensubstitusikan untuk L dan N2 kita dapatkan, nah, kita masukkan saja. Jadi tinggal kita bolak-balik ya, ini pindah ke sana, dan N2 sana, kita dapatkan rumus ini. Nah, sekarang kita optimalkan rumus ini. Untuk M sama dengan 0, kita dapatkan lambda adalah, jadi ini untuk anggapan bahwa ini terjadi transmitten yang sangat efektif. Ya. Lambda sama dengan 1700, kan nggak mungkin ya, sinarnya aja 400 sampai 690. Nah, sekarang tinggal Anda coba lagi, M sama dengan 1, maka Anda dapatkan lambda sama dengan ini. Nah, ini adalah warna kuning hijau. Ya. Jadi, panjang gelombang di mana cahaya terlihat cerah oleh pengamat adalah sekian. Jadi, meskipun Anda punya cahaya yang sama kecerahannya dari 400 sampai 690 nanometer, tapi setelah melewati thin film yang air ini, yang tebalnya adalah 320 nanometer, maka yang paling terang terlihat adalah panjang gelombang. Oke. Jelas ya? Ini salah satu yang kita gunakan, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa kacamata kita sering kita lapisi. Kalau kacamata tidak kita lapisi dengan anti reflektif, nanti kacamata itu seperti apa namanya, memantulkannya. Kadang-kadang kalau kacamata yang murah itu apa, kacanya memantulkan. Di foto kalau kena blitz atau flash dia akan memantulkan. Tapi kalau kacamata yang mahal adalah di mana dia memiliki apa yang disebut sebagai anti-reflective thin films, maka dia akan, semua sinar akan masuk ke arah mata kita. Nah, ini kita lapisi dengan magnesium fluoride, ya, fluorida di sini, indeks biasnya sekian, kacanya ada sekian. Kemudian efeknya pada panjang gelombang sekian. Jadi selalu dikatakan di sini, andaikan bahwa cahaya mendekat tegak lurus ke permukaan lensa. Jadi memang agak berbeda sedikit. Apa yang menjadi contoh di sini, kita harus berpikir bahwa berbeda angle akan memunculkan perbedaan apa namanya, fitness dari apa namanya, interference-nya.
Betul ya, kalau Anda lihat miring seperti ini, maka apa yang terjadi? Fasenya akan lebih panjang daripada kalau dia tegak lurus. Sehingga kacamata itu biasanya didesain untuk arah tegak lurus. Kalau agak miring sedikit, Anda akan lihat kacamata yang menggunakan thin film biasanya dia akan kelihatan lebih agak rainbow sedikit, kelihatan cahaya warna yang sebagai bentuk pantulan dari cahaya putih dari lingkungannya. Jadi kita melihat tujuannya kan untuk film cerah ya, anti reflektif ya rumusnya ini, sehingga atau ini ya rumusnya mengeliminasi pantulan. Jadi kurang lebih rumusnya ini duanya kan dipindah. Jadi harusnya 2L. Ini duanya di sana ya, sekarang dipindah ke sini. Jadi apa? Tinggal kita tuning dengan nilai M-nya kan. Kita inginkan ketebalan yang paling sedikit untuk pelapis, yakni nilai terkecil dari L kan. Semakin tipis kan semakin bagus ya. Dan harus memenuhi kriteria tersebut. Jadi kalau setelah dimasukkan semuanya, dengan M sama dengan 0, maka kita dapatkan ketebalan kurang lebih adalah 99,6 nanometer. Dan ingat, kadang-kadang juga ketebalan yang terlalu tipis, fabrikasinya juga agak sulit. Kadang-kadang kita terpaksa ambil bukan M sama dengan 0, tapi M sama dengan 1 misalnya. Nah, ini akibatnya apa? Fabrikasi mungkin lebih bisa lebih detail kan, karena lebih mudah, lebih tebal itu membuat lebih tebal biasanya lebih mudah daripada membuat lebih tipis. Rasanya sudah cukup ya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menjadi bekal adik-adik semua memahami fenomena fisika di sekeliling kita, dan ini banyak digunakan sebenarnya fenomena ini dalam teknologi yang kita gunakan sekarang ini. Baik, adik-adik semua, sudah cukup. Saya tutup sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan dalam kuliah ini. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.